Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, coba berhenti sebentar dari aktivitasnya, dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan kabar biasa, ini bukan isu yang lahir dari obrolan grup WhatsApp, bukan juga janji politik yang datang lalu menghilang. Hari ini perlahan, tapi pasti penantian panjang itu mulai menemukan titik terang. Ada kabar besar yang membuat banyak pihak mendadak terdiam, berpikir, dan bertanya-tanya. Pemerintah akhirnya benar-benar bersiap mengetok palu peraturan pemerintah tentang pesangon, dan yang bikin kabar ini terasa mengguncang bukan hanya soal pengesahannya, tapi keputusan besar yang menyertainya. Keputusan yang akan menentukan apakah hak pesangon dan pembayaran terkait pensiun akan dicairkan sekaligus dalam satu waktu atau disalurkan berdekatan dengan gaji ke-13 yang selama ini selalu menjadi momen paling ditunggu oleh para pensiunan. Bapak dan Ibu, ini bukan lagi kabar yang samar. Ini bukan isu yang dilempar lalu ditarik kembali. Informasi ini bersumber dari pembahasan resmi tingkat tinggi antara Kementerian Keuangan PT Taspen dan Dewan Perwakilan Rakyat. Semua dibahas secara serius, rinci, dan mendalam, mulai dari kesiapan anggaran negara, kondisi fiskal, hingga mekanisme teknis pencairan di lapangan. Artinya apa? Artinya, apa yang kita bicarakan hari ini adalah sesuatu yang nyata, terukur, dan sudah memasuki tahap akhir sebelum benar-benar dilaksanakan. Mungkin di antara Bapak dan Ibu yang mendengarkan sekarang, ada yang bertanya dalam hati, benarkah kali ini berbeda? Benarkah pesangon yang selama ini dicicil atau bahkan tidak pernah berubah, nilainya akan dibayarkan penuh? Bagaimana dengan pensiunan lama yang sudah belasan bahkan puluhan tahun berhenti bekerja? Apakah masih diperhitungkan? Dan pertanyaan yang paling sering muncul, apakah dana ini akan masuk sebelum hari besar keagamaan atau justru setelahnya? Semua pertanyaan itu wajar, sangat wajar, bahkan sangat manusiawi, karena terlalu sering harapan datang lalu pergi tanpa pernah benar-benar menjadi kenyataan. Terlalu sering kabar manis disampaikan, namun di ujungnya hanya menyisakan kekecewaan. Namun kali ini situasinya berbeda. Pemerintah tidak lagi sekedar berbicara. Pemerintah sudah berada di tahap finalisasi kebijakan. Bahkan tanggal 15 Februari disebut sebagai hari penentu. Hari di mana seluruh hasil pembahasan akan dituangkan secara resmi dalam sebuah peraturan pemerintah yang mengikat. Bukan sekedar surat edaran, bukan pula himbauan, tapi PP yang punya kekuatan hukum dan menjadi dasar pelaksanaan di seluruh Indonesia. Untuk memahami betapa besarnya arti PP pesangon ini, Bapak dan Ibu perlu sejenak menoleh ke belakang. Selama bertahun-tahun, sistem pensiun di Indonesia berjalan dengan berbagai keterbatasan. Banyak pensiunan menerima gaji bulanan yang nilainya tidak pernah berubah. Sementara biaya hidup terus naik, harga kebutuhan pokok meningkat, biaya kesehatan semakin mahal, kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti. Pesangon yang seharusnya menjadi penopang utama di masa tua seringkali dicairkan secara bertahap atau dalam jumlah yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan nyata. Ada yang menerima sedikit demi sedikit. Ada pula yang merasa haknya seakan berhenti di tengah jalan. Di sisi lain, data pensiunan tersebar di berbagai instansi dengan sistem yang tidak selalu sinkron. Ada data lama yang belum diperbarui, ada rekening yang sudah tidak aktif, bahkan ada pensiunan yang berpindah domisili tanpa pernah melapor karena tidak tahu harus kemana. Semua kondisi ini membuat pemerintah harus ekstra hati-hati karena satu, Moisture Dyer bisa berdampak pada jutaan orang dan mengguncang stabilitas keuangan negara. Namun justru disinilah letak perubahan besar yang sekarang sedang terjadi yang rubah bukan hanya kebijakannya, tetapi cara pandang pemerintah terhadap para pensiunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Isu pensiunan tidak lagi dilihat sekedar sebagai kewajiban administratif, tidak lagi dianggap sebagai angka di laporan anggaran, melainkan sebagai tanggung jawab moral negara. Dalam beberapa pertemuan terbuka, Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh melupakan jasa mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Penghargaan itu harus nyata, harus terasa, dan harus sampai ke tangan penerima, bukan berhenti di dokumen. Inilah yang menjadi dasar kuat munculnya wacana pembayaran pesangon secara sekaligus. Sebuah kebijakan yang dulu dianggap terlalu berani, bahkan terlalu berisiko,
Namun, kini justru dipandang sebagai bentuk keadilan. Terutama bagi pensiunan lama yang selama ini hanya menerima sedikit sementara kebutuhan hidup semakin besar dan kondisi kesehatan semakin menurun. Dalam skema terbaru yang sedang dibahas, pemerintah tidak lagi hanya mempertimbangkan masa kerja dan golongan. Ada faktor usia, ada kondisi ekonomi, ada lamanya seseorang telah pensiun. Bahkan berdasarkan informasi internal, pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan tidak pernah menerima penyesuaian signifikan masuk dalam prioritas utama. Ini bukan sekedar wacana, ini perubahan pendekatan. Negara mulai melihat manusia di balik data, melihat kehidupan nyata di balik angka. Namun, Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal penting yang dimaksud dengan pencairan sekaligus. Bukan berarti semua pensiunan di Indonesia menerima dana pada hari dan jam yang sama. Pencairan sekaligus berarti hak persanguan tidak lagi dicicil bertahun-tahun, tetapi diberikan penuh dalam satu kali pencairan sesuai hak masing-masing. Pelaksanaannya tetap dibagi dalam beberapa tahap atau batch. Tujuannya untuk menjaga stabilitas fiskal negara dan memastikan proses berjalan tertib tanpa kekacauan data. BCH pertama akan difokuskan pada pensiunan yang paling rentan secara ekonomi. Mereka yang tidak memiliki penghasilan tambahan, tidak lagi aktif bekerja, dan sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. BCH berikutnya akan menyusul sesuai kesiapan data. Skema ini dianggap paling adil karena menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan terlebih dahulu tanpa mengabaikan hak pensiunan lainnya. Lalu muncul pertanyaan, apakah hanya golongan tertentu yang diuntungkan? Jawabannya tidak. Semua pensiunan dari golongan 1 hingga golongan 4 tetap berhak menerima sesuai ketentuan PP terbaru. Yang berbeda hanyalah besaran nominal, dan itu disesuaikan dengan masa kerja, pangkat terakhir, serta komponen tunjangan. Pemerintah juga berusaha memperkecil ketimpangan agar pensiunan golongan bawah benar-benar merasakan dampak nyata, bukan sekedar tambahan kecil yang tidak mengubah apa-apa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, soal waktu pencairan. Setelah PP resmi diketok palu pada 15 Februari, Taspen dan instansi terkait membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja untuk finalisasi data. Data diverifikasi ulang, rekening dicek, status kependudukan disinkronkan. Setelah itu, barulah notifikasi dikirimkan kepada penerima melalui jalur resmi, bukan pesan berantai, bukan telepon asing. Karena itu penting memastikan nomor telepon dan email yang terdaftar masih aktif. Aplikasi Taspen Mobile kini menjadi alat utama untuk memantau status pencairan tanpa harus datang ke kantor. Semua informasi resmi diarahkan ke sana. Lalu, bagaimana kaitannya dengan gaji ke-13? Pemerintah melihat momentum pencairan gaji ke-13 sebagai waktu yang paling tepat untuk menyalurkan pesangon secara bersamaan atau berdekatan. Dari sisi sistem, semuanya sudah disiapkan. Dari sisi anggaran alokasi tersedia. Namun, berdekatan tidak selalu berarti di hari yang sama. Bisa saja gaji ke-13 cair lebih dulu, lalu pesangon menyusul atau sebaliknya. Disinilah kesiapan pribadi menjadi sangat menentukan. Ada beberapa risiko yang sering membuat pencairan tertunda. Risiko pertama adalah data kependudukan yang tidak sinkron. Alamat KTP berbeda dengan data Taspen. Status perkawinan belum diperbarui. Risiko kedua adalah rekening bank tidak aktif atau tidak sesuai nama. Risiko ketiga adalah percaya pada informasi tidak resmi. Sekali lagi ditegaskan tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Bukan panik, bukan pasrah, tapi bersiap. Perbarui data kepesertaan Taspen. Pastikan rekening aktif atas nama sendiri. Gunakan hanya sumber resmi. Kebijakan ini bukan hal kecil, ini kebijakan besar yang akan menentukan kualitas hidup jutaan pensiunan ke depan. Ini jawaban atas penantian panjang. Tapi seperti semua hak, ia membutuhkan kesiapan agar benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Besok adalah hari penting, 15 Februari. Hari di mana keputusan besar itu diketok palu. Hari di mana penantian panjang mulai menemukan jalannya, namun perjalanan belum selesai. Masih ada tahap pelaksanaan, masih ada proses pencairan, dan masih ada peran aktif dari setiap penerima.
Maka Bapak dan Ibu tetap simak dengan penuh perhatian. Jangan lelah mengikuti informasi resmi, karena disinilah masa depan ketenangan pensiun sedang dipertaruhkan. Negara sedang berusaha hadir dan kini giliran kita untuk memastikan hak itu benar-benar sampai utuh dan tepat sasaran. Ya,